Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Dodi Yanuares SEMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil PPT yang sudah kami buat dengan judul Bank berdasarkan prinsip syariah. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Divani Sasabila, lalu ada Ayu Sinta Setia, lalu Muhammad Ikhwanuddin, dan yang terakhir ada Diah Riza Yustika. Next. Oke, materi pertama yaitu pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan di dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Sebagai gantinya, penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun yang disimpan dalam bank syariah ditetapkan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Lebih dari sekedar tempat menyimpan dan meminjamkan dana, bank syariah mengadopsi prinsip bagi hasil sebagai pengganti bunga, di mana imbalan ditetapkan berdasarkan keuntungan bersama, dengan fokus pada keadilan, transparansi, dan berkelanjutan ekonomi. Bank syariah berperan sebagai lembaga keuangan yang menciptakan sistem finansial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Next. Tujuan utama bank syariah. Nah, tujuan utama bank syariah di sini adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma-norma syariat Islam. Bank syariah ada bukan untuk memaksimalkan keuntungannya, melainkan untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang Muslim. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa tujuan utama bank syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariat Islam, dengan mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Beberapa dengan bank konvensional yang fokus pada profit maksimal, bank syariah mengejar keuntungan sosial ekonomi bagi komunitas Muslim, menjadikan pelayanan finansial sebagai sarana untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, slide selanjutnya dengan saya, Muhammad Ikhwanuddin. Garis-garis besar dan pedoman-pedoman bank syariah. Yang pertama yaitu bank syariah harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. 2. Bank syariah harus mengikuti 4 prinsip utama yaitu keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas. Yang ketiga, bank syariah harus memberikan imbalan atau jasa dari dana berdasarkan prinsip syariah, seperti bagi, penyertaan modal, jual beli barang, atau sewa barang. Next. Prinsip-prinsip bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan OJK menuliskan beberapa prinsip-prinsip bank syariah. Dalam situsnya, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasinya, prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Dalam setiap operasionalnya, bank syariah harus selalu mengacu pada 4 prinsip berikut ini. Yang pertama, keadilan, yaitu setiap nasabah, investor, atau penyimpan dana, pengguna dana maupun lembaga keuangan syariah saling berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan, yaitu posisi antara nasabah, investor, pengguna dana, serta lembaga keuangan syariah saling sejajar sebagai mitra usaha yang bersinergi untuk memperoleh keuntungan bersama. Next, transparansi, yaitu laporan keuangan diberikan oleh lembaga keuangan syariah secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya sendiri. Yang keempat, universal, yaitu masing-masing pihak tidak membedakan antara suku, agama, ras, golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam. Next.
Dalam buku Bank Lembaga Keuangan yang lain tahun 2016 karya Muqdari Mukhtar, Rus Rahmidani dan juga Menik Kurnia dijelaskan beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh bank syariah, yaitu yang pertama, pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. Yang kedua, Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang. Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Untuk selanjutnya, dengan saya Ayu Sinta, 3 unsur gharar atau ketidakpastian tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. 4. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Usaha minuman keras contohnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. 5. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan. Selanjutnya, D. Fungsi bank syariah. Dilansir dari buku bank dan lembaga keuangan lainnya tahun 2020 karya Irsyadi Zain dan Rahmat Akbar, dijelaskan beberapa fungsi bank syariah, yaitu 1. Bank syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 2. Bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 3. Bank syariah bisa menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Selanjutnya, 3 pilar pokok ajaran Islam yang berkaitan juga dengan prinsip bank syariah, antara lain 1. Akidah, yaitu keyakinan dasar atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim. Selanjutnya, 2. Syariah, secara istilah disebut juga sebagai aturan dari Allah untuk umat muslim agar bisa berkehidupan dengan benar, baik dalam segi ibadah maupun muamalah. 3. Akhlak, perilaku dan kepribadian dasar seorang muslim yang akan mencirikan ketaatan dirinya berdasarkan akidah dan syariah. Saya Riza akan melanjutkan presentasi slide berikutnya. Keuntungan bergabung dengan bank syariah dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, setelah mengenal prinsip-prinsip bank syariah dalam upaya untuk tetap berada dalam aturan-aturan syariah, Anda juga perlu mengetahui manfaat dari adanya bank syariah termasuk penggunaan produknya. Yang pertama, bebas riba. Prinsip bank syariah sesuai dengan syariat Islam yang melarang adanya riba dalam setiap transaksi yang berlaku. Dalam Islam, riba hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Keunggulan dan manfaat dari menabung dengan prinsip bank syariah adalah dana yang dimanfaatkan akan dipergunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariah. Sementara pada bank konvensional, nasabah tidak perlu terlalu memperhatikan uangnya, akan tetapi ditempatkan atau dipergunakan untuk keperluan apa sehingga dapat disalurkan oleh bank konvensional untuk berbagai kemungkinan yang dapat mendatangkan keuntungan semaksimal mungkin. Selanjutnya, kedua, adanya sistem bagi hasil dan lebih transparan. Setiap transaksi yang berlaku di bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam. Ini artinya keuntungan dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh bank syariah. Hal ini sangat berbeda dari sistem bunga pada bank konvensional. Selain itu, karena berdasarkan syariah Islam, setiap transaksi di bank syariah menerapkan sistem yang transparansi dan adil sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank. Yang ketiga, terjamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Setiap nasabah yang melakukan transaksi di bank syariah, seluruh dana yang tersimpan sudah bisa dipastikan terjamin oleh LPS. Transaksi ini baik berupa tabungan, giro, deposito, maupun seluruh kegiatan perbankan.
Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir karena semua kegiatan operasional sudah berdasarkan syariah Islam. Selain itu, LPS juga berkontribusi aktif untuk menjaga stabilitas sistem perbankan syariah di Indonesia. Slide selanjutnya yang nomor 5 mengutamakan kemaslahatan umat, keuntungan bergabung dengan bank syariah. Yang selanjutnya yaitu dana yang disimpan oleh nasabah lebih ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Artinya, dana tersebut merupakan dana umat yang diperoleh dari umat akan dikembalikan untuk kepentingan umat itu sendiri. Yang keenam, terjalin hubungan baik sebagai mitra bank. Di bank konvensional, umumnya hubungan yang terjalin antara bank dan nasabah cenderung lebih seperti kreditur dan debitur. Sedangkan di syariah, pihak bank lebih menganggap nasabah sebagai mitra sehingga berhak menerima hasil dari investasi yang dinamakan bank tersebut. Kesimpulannya adalah bank syariah adalah suatu pilihan untuk permasalahan finansial sehari-hari, baik untuk menabung maupun meminjam. Karena memang menitik beratkan pada bagi untung dan juga bebas praktik riba yang sangat tidak dianjurkan oleh agama Islam. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.